Balik lagi bersama Mijon yang akan menceritakan sesuatu yang bisa Mimin ceritakan. Kali ini Mimin akan menceritakan suatu manhwa berjudul All Rounder yang menceritakan seorang lelaki bernama Jairim. Dia dihantui oleh mimpi buruknya selama bertahun-tahun, yang dimana dalam mimpi itu dia harus bertahan hidup dalam dunia apokaliptik dan mati berkali-kali dan hidup kembali sehingga dia mendapatkan goncangan psikologis yang membuat hidupnya berantakan. Namun tak diduga mimpi tersebut menjadi kenyataan yang dimana mengharuskan dia untuk bertahan hidup di dunia penuh monster dan zombie. Lantas bagaimana perjalanannya dalam bertahan di dunia penuh mara bahaya tersebut? Langsung saja Mimin ceritakan. Awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang lelaki yang berdiri dengan gagah menggunakan equipment rantai yang dikalungkan di lengannya. Pria tersebut pun menyalakan bom dan melompat menerobos kawanan gerombolan zombie. Dengan rantainya tersebut, dia membasmi semua zombie sampai habis. Namun seketika dia harus terkejut dengan kemunculan cacing monster yang menyerangnya hingga membuatnya seketika terbunuh. Seketika panel merah pun muncul dengan bertuliskan quest gagal, Anda telah mati. Namun ternyata apa yang telah terjadi pada orang tersebut hanya mimpi. Dia pun menunjuk psikiater langganannya untuk berkonsultasi lagi mengenai mimpi dan gangguan psikologisnya tersebut. Dari sini kita bisa tahu bahwa dia telah mengalami mimpi buruk tersebut selama 2 tahun berturut-turut. Di dalam mimpi tersebut, dia mengalami berbagai teror zombie dan monster yang melahapnya berkali-kali sampai membuat dia stres berat. Dia pun hanya bisa menuliskan semua yang dialami ke dalam buku diarinya sebagai salah satu bentuk pengobatan mental sesuai dengan arahan psikiater langganannya tersebut. Bisa dilihat pula bagaimana dampak hal tersebut membuat dia kurus kering sampai mengonsumsi berbagai obat-obatan dan berbagai terapi, namun tetap saja mimpi buruk tersebut tetap menghantui. Sejak itulah si psikiater tersebut menyarankan dia untuk menuliskan semua hal yang dialaminya di buku diari sebagai terapi. Dengan tekad yang kuat, dia pun mulai mencoba untuk melawan para zombie di dalam mimpinya tersebut. Tadi sangka ini mengurangi teror dan rasa takutnya yang membuat kondisinya sekarang menjadi lebih baik. Sebagai psikiater yang bersimpati terhadap pasiennya, perempuan yang bernama Choi Na-ye ini pun tentunya dengan setia menjadi tempat curhat dan berbagi kisah tentang masalah mimpi bernuansa teror tersebut. Setelah panjang lebar bercerita, Choi Na-ye pun mengajaknya untuk keluar mencari makan. Namun tak diduga saat mereka menikmati makanannya, terdapat seorang pria yang seperti preman berseteru dengan si bapak pemilik restoran. Namun terjadi hal ganjil ya, di mana si bapak pemilik restoran tersebut perlahan meneteskan air mata darah dan disusul dengan dirinya yang langsung bersikap agresif dan menyerang si preman tersebut. Hal ini pun membuat Jairim tersentak dan langsung sadar atas apa yang telah terjadi di sana. Tak cukup dengan hal itu, dia pun mencoba menengok keluar jendela yang dimana di sana suasana semakin kacau, di mana orang-orang saling menyerang yang membuat suasana semakin tidak terkendali. Si bapak pemilik restoran yang sudah menjadi zombie pun berusaha menyerang Jairim, yang dimana hal tersebut dapat diatasi dengan memukul kepala zombie tersebut. Namun tentu saja hal itu tidak langsung membuat si zombie mati. Dia pun berusaha meraih sapu, mematahkannya dan kembali menyerang zombie sampai mati. Tentu saja hal ini membuat Choi Na-ye ketakutan karena dia pikir Jairim telah membunuh seseorang. Disinilah Jairim mencoba untuk menjelaskan bahwa semua yang dialami dan ditulisnya dalam buku tersebut telah menjadi kenyataan, di mana para zombie saling menginfeksi dan membuat kekacauan di mana-mana.
Setelah termenung beberapa saat, Jairim pun melihat notif yang sama persis sebagaimana notif di mimpi buruknya tersebut. Di notif tersebut terdapat quest yang dimana isinya adalah untuk mengantarkan Choi Na-ye ke rumah Jairim dengan selamat. Mereka pun berusaha keluar dan berlari menuju gudang untuk bersembunyi. Di sana Jairim mengambil sebuah rantai yang digunakannya untuk melawan zombie sesuai dengan mimpi yang pernah dialaminya. Dengan semua pengalaman yang dialami di mimpi-mimpinya tersebut, Jairim pun dengan gagah berani maju melawan para zombie. Tentu saja hal ini membuat Choi Na-ye terkesima. Dikarenakan jumlah zombie yang semakin membludak, mereka pun terpaksa harus bergegas menuju rumah Jairim. Dengan berlari sekencang-kencangnya, mereka pun sampai di rumah Jairim dan mengistirahatkan tubuh sebentar. Dia pun memeriksa notifikasi layar. Setelah diperiksa, tertulis bahwa quest telah selesai. Setelah itu dia pun mendapatkan skill yang bernama skill transmisi. Skill ini pun semacam cheat yang dimana Jairim dapat mempelajari kemampuan orang lain ketika orang tersebut mempunyai kesan yang bagus terhadapnya. Dia pun mencoba skill ini ke Choi Na-ye, dan skill ini pun bekerja yang dimana dia mendapatkan salah satu skill yang dipunyai oleh si Choi Na-ye tersebut. Berbeda dengan Jairim yang sudah pernah mengalami semua ini, Choi Na-ye jelas merasa masih bingung terhadap semua yang telah dilewatinya barusan. Dia pun mengeluarkan sebatang udud untuk menghilangkan rasa paniknya walaupun sedikit. Jairim pun mencoba skill yang telah didapatkannya kepada Choi Na-ye untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari skill tersebut. Skill itu pun berefek positif yang dimana kepanikan yang dialami Choi Na-ye segera membaik. Hal ini pun membuat Jairim senang. Dia juga berencana untuk menggunakan skill pamungkasnya ini untuk mendapatkan skill lain dari orang yang dikenalnya. Orang yang dimaksudkan oleh Jairim itu merupakan kenalannya dan tetangga yang seringkali menyapa dan membantu Jairim ketika kondisinya sedang buruk karena mimpi-mimpi yang dialaminya. Seketika dia pun mengambil sepeda motor yang telah disimpannya untuk menjemput kedua orang tua tersebut. Walaupun sempat dicegah oleh si psikiater, namun Jairim menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja. Dengan begitu Jairim pun menancap gas motor tersebut dan melaju kencang menuju tengah kota. Sementara di tempat lain terdapat seorang lelaki tua botak yang sedang menggigil ketakutan. Dia bersembunyi di antara para zombie yang mengelilingi. Namun tetap saja kepala botaknya pun malah menarik perhatian zombie yang membuat zombie tersebut hendak memakan kepala botaknya. Seketika itulah dengan cepat muncul seseorang yang datang dan memukul kepala zombie tersebut sampai KO. Untungnya dia diselamatkan oleh temannya yang sama-sama botak yang badannya mirip The Corbuzier tapi kumisnya mirip Mas Adam suami Inul Daratista. Dengan kumisnya yang menjanjikan, lelaki yang bernama Park Dal-bong itu pun menghadapi para zombie dengan tangan kosong berototnya. Walaupun menghadapi jumlah zombie yang sangat banyak dengan tinjuan maut ala Saitama, Park Dal-bong pun dapat membasmi para zombie yang mengeroyoknya. Namun setelah semua zombie itu dibasmi, muncul lagi satu zombie spesies baru, ya sebutlah namanya si Emblung. Zombie tersebut berukuran lebih besar daripada zombie lainnya dan perutnya buncit, mirip-mirip koruptor di negara kita lah yang makan uang rakyat. Bukannya takut, Pak Botak Dalbong pun malah merasa semakin tertantang. Namun ternyata zombie buncit ini lebih kuat dari penampilannya. Dia dapat menahan semua serangan Pak Tua Dalbong. Ketika situasi pertempuran sedang panas-panasnya, seketika penyakit sakit punggung Pak Tua Dalbong pun datang mengintervensi pertarungan keduanya. Tentu saja hal ini menjadi kesempatan untuk si buncit melancarkan pukulannya tersebut. Namun saat itu sebuah rantai terbang menampol bebenguk si buncit menandakan Jairim yang sudah tiba di lokasi tersebut. Tentunya hal ini membuat nyawa kedua orang tua tersebut selamat.
Mereka lantas pergi keluar untuk menyelamatkan diri atas perintah Jairim. Jairim juga meminta mereka untuk pergi ke rumahnya duluan menggunakan motor yang dibawanya. Sementara Jairim memberikan waktu agar mereka dapat melarikan diri sembari menghadapi zombie buncit tersebut. Namun saat itu muncullah notif dari skill cheat Jairim yang membuat dia bisa menggunakan skill Pak Tua Dalbong. Hal ini dikarenakan Jairim telah mendapatkan respect dari si Pak Tua Dalbong. Para zombie pun langsung menyerang Jairim dari berbagai arah. Dengan skill yang didapatkannya dari Pak Tua Dalbong, dia pun menggempur para zombie sampai mereka berhamburan. Skill tersebut lumayan OP, dimana semakin dia mengembangkannya maka rank dan kekuatannya pun akan semakin meningkat. Kedua orang tua yang tadinya sibuk khawatir dengan Jairim pun malah terkejut. Pak Dalbong merasa heran mengapa Jairim bisa menggunakan tekniknya tersebut, yang dimana sejatinya itu adalah teknik turun-temurun. Bukannya kabur, mereka berdua malah muter-muter mencoba memeriksa pertarungan Jairim. Jairim pun dengan tegas untuk mempersilahkan mereka pergi dahulu seperti yang tadi dikatakan sebelumnya. Mereka pun pergi meninggalkan Jairim yang bertarung dengan zombie buncit. Sementara di rumah Jairim, Choi Nyae pun menunggunya sambil menghisap sebatang jarum coklat. Seketika itu pun terdengar suara motor di depan pintu rumah. Namun setelah dia memeriksa, yang datang dengan motor tersebut bukanlah Jairim melainkan kedua orang tua tadi. Dia pun menanyakan Jairim dan si tua bangka pun menjelaskan bahwa Jairim masih di tengah kota. Lanjut, di tempat lain, Jairim pun berusaha menghadapi zombie buncit dengan rantai andalannya. Dengan mengumpulkan mana di rantai dan telapak tinjunya, dia pun dapat menghancurkan perut buncit si mutan zombie tersebut. Si zombie pun resmi dibasmi. Dan setelah itu dia pun mengeluarkan Magic Stone yang berfungsi untuk meningkatkan level Jairim. Kembali di rumah Jairim, terlihat mereka bertiga sedang melihat instruksi pemerintah di TV. Jairim pun mengagetkan mereka bertiga. Mereka pun sangat senang dengan Jairim yang kembali dengan selamat. Si Pak Ketua bertongkat pun merasa respect dengan Jairim yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka berdua. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, syarat utama Jairim mendapatkan skill orang lain yaitu mendapatkan kesan baik dari orang yang bersangkutan. Dengan ini Jairim pun mendapatkan skill baru yang bernama Wooden Architecture. Tentu saja Pak Tua Dalbong pun menanyakan bagaimana Jairim bisa menggunakan seni bela dirinya sementara dia tidak pernah diajari oleh Pak Tua Dalbong. Jairim pun menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena skillnya yang bernama Transmissions. Dia pun mencoba memperlihatkan skill yang baru didapatkannya dari Pak Tua bertongkat. Tanah pun bergetar dan seketika muncullah kayu-kayu kokoh yang membentuk benteng yang mengelilingi rumah Jairim. Pak Tua bertongkat pun merasa takjub dengan kayu yang disummonnya, yang dimana menurutnya kayu tersebut sangatlah kokoh. Selain itu, Pak Tua Dalbong itu pun masih terkejut ketika dia tadi melihat Jairim menggunakan seni bela diri yang telah diturunkannya dari leluhurnya. Menurut pengalamannya, hanya orang-orang yang berbakatlah yang dapat mempelajari dan mengembangkan bela diri tersebut. Bahkan dari semua muridnya tidak ada satupun yang bisa dia pilih untuk mewarisi seni bela dirinya, kecuali cucunya yang sudah dia latih sejak umur 5 tahun. Itu pun masih belum sebanding bila dibandingkan dengan serangan yang Jairim lakukan ketika melawan zombie buncit. Karena kehabisan mana atau magic power, Jairim pun hilang kesadaran. Waktu pun berlalu dan Jairim pun bangun dari istirahatnya. Choi Nyae pun datang menghampiri Jairim untuk mengajaknya berkumpul di halaman. Di halaman tersebut sudah ada kedua Pak Ketua yang sedang bakar-bakar. Karena dinding yang kokoh, para zombie pun tidak bisa masuk mengganggu mereka dan sekarang mereka pun mengadakan pesta barbecue untuk merayakan keselamatan mereka.
Jairim pun terpikirkan bagaimana berkat mimpi-mimpi buruknya yang secara ajaib menjadi kenyataan, dia dapat menyelamatkan mereka bertiga dan bertahan hidup. Beralih ke tempat lain yang dimana terlihat para tentara yang sedang digempur oleh ratusan zombie. Zombie tersebut membludak dan menyerang secara agresif yang membuat para tentara tersebut kewalahan. Terlihat tempat yang dituju oleh para zombie tersebut yaitu desa pengrajin. Dan terlihat mutan zombie baru yang mengendalikan gelombang zombie. Lantas apa yang diincar oleh mutan tersebut dan apakah nanti Jairim akan kembali menghadapi zombie mutan lagi? Akan Mimin bahas di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk mencapai 1000 subscriber agar target Mimin dapat kembali dicapai. Terima kasih dan see you.